Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih kurang semangat ini ya. Kita ulang salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik tersenyum di pagi hari dengan roti, sambil sarapan makan di atas kursi. Selamat datang di acara pagi hari ini. Semoga bahagia selalu dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita muliakan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Camat Gerung, Bapak Kepala Desa Tempos yang sama-sama kita hormati, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Maliki Samiun. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Pancordao. Yang kami hormati Ketua Yayasan Darul Wahdah. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA IT Darul Wahdah dan SMP IT Darul Wahdah, para ustadz, para ustazah yang kami banggakan dan kami cintai, para wali santri dan anak-anakku sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan ini, mari kita terus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada tiang pelungguh sami, kesehatan, keafiatan, kesempatan yang Allah berikan khususnya di hari ini sehingga kita bisa bertemu, hadir di acara syukuran pelepasan santri dan santriwati angkatan yang ke-6 dan angkatan ke-8, angkatan ke-6 kelas 12 dan angkatan ke-8 kelas 9, yang insyaallah juga dirangkai dengan kegiatan atau acara peringatan milad dari Pondok Pesantren Darul Wahdah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah,
Hari ini terkumpul banyak kebahagiaan dan juga banyak keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada tiang pelunggu Sami. Hari ini alhamdulillah tiang pelunggu Sami saat ini sudah berada di hari kedua dari 10 pertama bulan Zulhijjah. Di antara hari-hari yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 pertama bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan keagungannya, kemuliaannya, bahkan dijadikan sebagai objek sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wal fajri walayalin ashri. Para ulama tafsir menyebutkan walayalil ashr itu adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita penjelasan keutamaan yang sangat luar biasa dan sangat agung tentang 10 pertama bulan Zulhijjah ini, agar jangan sampai kita menyia-nyiakan begitu saja keberadaannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ma min ayyamin ahabbu ilallah al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadzal ashr, atau kama qala sallallahu alaihi salatu wassalam. Ada hari-hari yang paling Allah cintai melakukan amal di dalamnya dibanding dengan 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Ya Rasulullah, walaupun itu jihad fi sabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iya. Kecuali seseorang, ar-rajulu yakhruju binafsihi wa malihi, kecuali orang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan dirinya dan semua hartanya, kemudian dia tidak kembali, artinya mati syahid. Itu sepadan pahala dari amal soleh yang tiang pelunggu Sami lakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Karenanya lewat mimbar yang berbahagia ini, tiang mengingatkan diri tiang dan kita semuanya, mumpung kita hari ini baru hari kedua 10 pertama bulan Zulhijjah, mari kita gunakan untuk memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan kehadiran tiang pelunggu Sami di tempat ini pagi hari ini tercatat dan termasuk amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini juga kebahagiaan yang sangat luar biasa, khususnya kami keluarga besar Pondok Pesantren Darul Wahdah dan para wali santri kami dan santri-santri kami, khususnya kelas 12 dan kelas 9, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan kewajiban pendidikan, proses pendidikan tingkat SMP dan tingkat SMA. Anak-anak kami angkatan yang ke-8 dan angkatan ke-6. Kebahagiaan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian khususnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya memberikan kepada kita sebuah motivasi yang sangat luar biasa tentang keutamaan menuntut ilmu. Beliau menyebut di banyak tempat. Dalam kesempatan ini kami akan sebutkan satu hadis beliau yang mengingatkan kita akan keutamaan menuntut ilmu. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabul ilmi, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi, bahwa fi sabilillahi hatta yarji." Barang siapa yang keluar dari rumahnya niatnya untuk menuntut ilmu, maka dia sama seperti orang yang sedang berada di jalan Allah, sedang berada jihad di jalan Allah, sampai dia kembali ke rumahnya. Anak-anakku sekalian, kelas 12 khususnya, ada yang 6 tahun bersama di Darul Wahdah, ada yang 3 tahun. Mudah-mudahan kita semuanya, kalian khususnya, masuk di dalam hadis ini. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Mudah-mudahan kalian 3 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu keluar dari rumahnya berniat untuk menuntut ilmu di Darul Wahdah. Saat ini waktunya untuk kembali. Dan selama itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai jihad kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karenanya sekaligus tiang atas nama pimpinan dan keluarga besar Pondok Pesantren Darul Wahdah yang telah diberikan amanah oleh Bapak Ibu sekalian, khususnya para wali santri kami yang kelas 12, maka kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah ini, walaupun berat untuk disampaikan, tapi mudah-mudahan ini sebagai bentuk amanah. Anak-anak kita kami kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan pesan bahwasanya proses pendidikan di pondok pesantren dari pagi sampai pagi kembali 24 jam itu adalah proses pembinaan pribadi, proses pembentukan kepribadian, proses pembentukan karakter, proses pembentukan individu. Karenanya proses ini yang kadang mungkin tidak kita rasakan atau kurang kita rasakan ketika kita berada di pondok pesantren. Tapi proses ini ketika kita keluar dari pondok pesantren baru kita akan rasakan ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berkhidmah kepada masyarakat.
atau juga untuk melanjutkan pendidikan kita ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil proses dari pendidikan kita di pondok pesantren ini menjadi modal awal untuk dikembangkan nanti. Karenanya pesan dari kami kepada anak-anakku yang diwisuda atau yang dilepaskan hari ini, untuk selalu mengingat pesan-pesan pondok pesantren. Pesan pondok pesantren yang pertama, setelah kalian keluar dari pondok pesantren, maka teruslah kembangkan diri kalian. Teruslah kembangkan kepribadian. Teruslah kembangkan karakter kalian. Teruslah kembangkan keilmuan kalian. Teruslah kembangkan spiritual kalian. Teruslah kembangkan mentalitas kalian. Nah, tentu ilmu yang kita dapat dari pondok pesantren adalah modal dasar, modal awal yang terus menuntut untuk dikembangkan. Kemudian dari pondok pesantren yang kedua adalah setelah kalian kembangkan diri kalian, kepribadian kalian, mentalitas kalian, keilmuan kalian, spiritualitas kalian, kedewasaan kalian, maka yang kedua adalah kalian harus membina orang lain. Ilmu harus diwakafkan. Ilmu harus didakwahkan. Tidak boleh ilmu itu hanya untuk diri kita, tapi juga harus diajar kepada orang lain. Itulah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin. Kalau dengan sebab Anda, sebab kalian ada orang mendapatkan petunjuk Allah, yang tadinya tidak tahu jalan kembali ke akhirat, yang tadinya dia tidak tahu sholat, yang tadinya dia tidak tahu cara berbakti kepada orang tua, yang tadinya dia tidak tahu agamanya, dengan sebab kalian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan sebuah hadiah yang sangat spektakuler. Hadiahnya adalah khairul laka min humurin na'am. Itu lebih baik daripada kalian mendapatkan onta merah. Onta merah ini adalah lambang dari kekayaan atau barang yang sangat mewah di orang-orang Arab sampai saat ini. Kalau sekarang mungkin kendaraan, ya mungkin Mercy, Ferrari, itu lebih baik. Ya, kalau Ferrari sekarang sekian miliar harganya, ternyata sabda Nabi SAW, kalau dengan sebab kita ada satu orang yang mendapatkan petunjuk yang tadinya dari tidak baik menjadi baik, itu ternyata lebih baik dari kita mendapatkan miliaran rupiah. Ini pesan dari pondok pesantren kepada anak-anakku sekalian. Setelah terus kalian kembangkan keilmuan kalian, kepribadian kalian, mentalitas kalian, karakter kalian, kedewasaan kalian, maka selanjutnya adalah terus kalian melakukan pembinaan terhadap orang-orang di sekitar kalian, terhadap teman-teman kalian, kepada masyarakat kalian. Karena memang moto kita adalah menjadi generasi Rabbani, siap mengabdi untuk umat dan negeri. Siap anak-anakku sekalian? Siap? Siap mengabdi? Siap mengabdi untuk umat? Siap mengabdi untuk negara? Siap negeri untuk bangsa? Barakallahu fikum.
Dan pesan berikutnya anak-anakku sekalian, kun syakiran lil jamil wala takun nakiran lil jamil. Selalulah anakku sekalian menjadi orang-orang yang bersyukur terhadap kebaikan siapa saja. Tentu kebaikan Allah yang paling utama. Anishkurli, kebaikan Allah, nikmat-nikmat Allah. Dengan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, dalam posisi apa saja kita ini adalah hamba Allah. Wali walidaika, dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepada kedua orang tua kalian. Kunci sukses anak-anakku sekalian, setelah bersyukur kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada kesuksesan apapun bentuknya kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Karenanya ini pesan dari Pondok Pesantren kepada anak sekalian, bersyukurlah selalu kepada Allah dan bersyukurlah selalu kepada kedua orang tua kita. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Salah satu cara kita berbuat baik anak-anakku sekalian, dengan istiqomah melakukan apa yang menjadi kebiasaan kalian di pondok pesantren. Salat, tilawat Quran, banyak berzikir. Itu juga di samping taat kepada Allah, itu bagian dari birrul walidain. Bagian dari kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Setiap kita berzikir kepada Allah, dalam sebuah riwayat dikatakan, barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu arsy Allah itu bergetar dan mengeluarkan suara. Kemudian para malaikat menyebut itu siapa? Siapa yang berzikir itu? Disebutlah namanya. Namanya umpamanya Iqbal bin siapa? Nama bapaknya disebut, nama orang tuanya disebut. Itu artinya anak-anakku sekalian, ketika kita berbuat baik, ketika kita beribadah kepada Allah, tidak hanya kebaikan itu untuk diri kita, tetapi juga untuk orang tua kita, karena disebut nama orang tua kita. Dan inilah Bapak Ibu sekalian, para wali santri yang berbahagia, kenapa kita makanya harus betul-betul menjadikan ilmu agama yang pertama dan utama, agar anak-anak kita ini tidak hanya sekedar aset di dunia. Karena kadang kita menilai anak kita ini lebih banyak dari sisi ekonomi saja. Begitu selesai, sekarang saatnya untuk mencari uang. Bukan tidak boleh, ya, tetapi ada waktunya. Anak-anak kita ini aset dunia dan juga aset di akhirat. Ketika dia berzikir kepada Allah, ketika dia membaca Al-Quran, kemuliaan itu tidak hanya kepada mereka saja, tapi juga kepada kedua orang tuanya. Karena disebut nama orang tuanya. Ini siapa? Bin siapa? Karenanya berbahagialah para wali santri yang walaupun dengan berat hati, ya, jauh dari anak-anaknya bertahun-tahun, ya, tapi insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini juga alhamdulillah sekaligus menjadi peringatan atau zikrul milad, ya, milad dari Pondok Pesantren Darul Wahdah yang ke-10. Waktu ini terasa sangat cepat, padahal biasa saja. Tiba-tiba Pondok Pesantren Darul Wahdah sudah berumur 10 tahun. Kalau dia manusia berarti SD kelas 3, ya. Kalau
umur manusia mungkin Pak Camat ini sekarang kelas 3 SD. Ya. Ya, kayak sudah bisa membaca. Ya, sudah bisa membaca insyaallah. Mudah-mudahan ya dalam umur 10 tahun ini Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan keberkahan kepada Pondok Pesantren Darul Wahdah, kepada pimpinannya, para gurunya, para pembinanya, para santrinya, dan semua yang intisab kepada Pondok Pesantren Darul Wahdah diberikan keberkahan ya, dan juga semua waktu-waktunya menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya kami juga ingin berbagi kebahagiaan dengan Bapak Ibu sekalian. Kami berbahagia dan bersyukur kepada Allah atas umur Pondok Pesantren Darul Wahdah yang ke-10 ini ya. Mudah-mudahan ya ke depan Allah Subhanahu wa taala berikan ya kebaikan-kebaikan ya, dan juga capaian-capaian yang bermanfaat untuk umat dan bangsa kita yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini juga, walaupun bagian kita dari awal ya sampai akhir, tapi juga kita sebagai umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat Islam yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara. Saudara seakidah. Walaupun kita tidak saudara-saudara, tetapi kita saudara seakidah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Artinya ketika saudara ini ikatannya akidah, maka dia tidak ada hubungan dengan teritori, tidak ada hubungan dengan batas negara, tidak ada hubungan dengan suku, tidak ada hubungan dengan bangsa, tetapi kita saudara adalah seakidah. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, masalul mu'minin fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddudihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'alahu bis-sahri wal humma atau kama qala sallallahu alaihi salatu wasallam. Perumpamaan orang beriman itu antara yang satu dengan yang lain dalam kasih sayang, dalam mencintai. Itu ibarat satu tubuh. Kalau tubuh ada anggotanya yang sakit, maka anggota yang lain juga ikut sakit. Yang saat ini sebagian saudara-saudara kita yang jauh di sana, ada namanya Palestina, ada namanya Gaza yang ada di Palestina. Sampai saat ini sudah 70-an tahun lebih dijajah dan dikuasai oleh penjajah yang namanya Israel. Bahkan akhir-akhir ini pembunuhan itu sudah biasa. Sehari bisa puluhan, bahkan ratusan. Ya. Pembunuhannya juga pakai bom. Gaza itu hanya 14 kilo. Sekarang sudah hampir rata dengan tanah. 99% rata dengan tanah semua bangunannya. Kelaparan, tidak boleh masuk makanan, tidak boleh masuk air, tidak boleh masuk listrik. Karenanya dalam kesempatan yang berbahagia ini, biar besok ketika kita ditanya oleh Allah ada alasan kita, mari kita doakan saudara-saudara kita, minimal dengan doa, agar mereka segera diberikan kemenangan oleh Allah, dibebaskan dari para penjajah, dan mereka kembali hidup damai di negaranya. Amin ya rabbal alamin. Dan anak-anakku juga sebagai pesan dari pesantren, ya, dimanapun kalian nanti, siapapun kalian, tetap kita ini adalah hamba Allah
dan saudara-saudara kita adalah seakidah, di mana saja mereka berada adalah saudara kita. Karena itu nanti dalam kubur di antara yang akan ditanyakan oleh malaikat di dalam kubur. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Malu kita mengatakan saudara saya adalah orang yang beriman, muslimin muslimat, sementara kita tidak pernah sedikit pun merasa tersakiti ketika saudara-saudara kita tersakiti. Mudah-mudahan insyaallah dengan doa kita mereka Allah berikan kemudahan, yang sakit disembuhkan, yang meninggal dijadikan syuhada oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehat kembali diberikan kehidupan yang normal insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan. Kami sampaikan selamat kepada anak-anakku, ya. Selamat kepada anak-anakku yang diwisuda atau yang dilepas hari ini. Mudah-mudahan kalian dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita semuanya insyaallah dikumpulkan nanti di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ya'akum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.